Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fabio Lamanda, NIM 2111212028 dari jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sistem pencernaan pada manusia dan juga gangguan pencernaan yaitu colitis ulceratif sebagai bentuk pemenuhan penugasan dari mata kuliah dasar biomedik 1 kelas A2 dengan dosen pengampu Ibu Suci Masyarah Nasution. Proses pencernaan manusia dimulai dari organ mulut ketika makanan masuk ke dalam mulut. Maka makanan akan dihancurkan atau dihaluskan sehingga menjadi lunak dan mudah ditelan. Lalu setelah makanan hancur, maka akan ditelan dan melewati kerongkongan atau esofagus yang berfungsi sebagai saluran makanan untuk menuju lambung. Pergerakan makanan menuju lambung dibantu oleh pergerakan peristaltik yang dilakukan oleh otot-otot pada kerongkongan. Pada ujung kerongkongan terdapat otot yang berbentuk cincin sehingga makanan dapat masuk ke lambung. Kemudian menutupnya untuk mencegah makanan kembali naik ke kerongkongan saat sudah berada di lambung. Selanjutnya yaitu ada lambung yang menjadi tempat penyimpanan makanan dan pencampuran makanan. Lambung melakukan pencampuran makanan bersama enzim dan asam. Makanan diolah menjadi lebih kecil dalam bentuk setengah padat dan disebut dengan kim. Selanjutnya, kim akan dilepaskan sedikit demi sedikit menuju usus halus. Lalu, usus halus akan terjadi penyerapan zat gizi pada makanan yang sebelumnya diuraikan terlebih dahulu menjadi bentuk yang lebih kecil. Barulah usus halus menyerap nutrisi dari proses pencernaan yang dibantu oleh tonjolan-tonjolan pada dindingnya sehingga penyerapan lebih maksimal. Selanjutnya yaitu ada usus besar, di mana hasil pencernaan yang berasal dari usus halus diteruskan melalui sekum atau kantong awal usus besar. Saat tiba di usus besar, akan terjadi penyerapan air dan elektrolit dari ampas makanan yang tidak tercerna, lalu membentuk limbah padat yang nantinya dapat dikeluarkan. Selanjutnya, ujung usus besar ada rektum dan anus, di mana rektum menjadi bagian akhir dari usus besar yang menjadi tempat penampungan sementara limbah atau feses. Saat rektum penuh, maka otot sekitarnya akan terangsang untuk mengeluarkan kotoran. Disinilah anus berperan sebagai tempat keluarnya feses. Selanjutnya, saya akan menjelaskan permasalahan yang terjadi pada organ pencernaan manusia, yaitu colitis ulceratif. Colitis ulceratif ini merupakan suatu peradangan kronis yang terjadi pada usus besar atau kolon, dan juga pada rektum. Penyakit ini seperti tukak lambung atau luka yang terdapat di dinding usus besar, sehingga menyebabkan tinja bercampur dengan darah. Colitis ulceratif dapat terjadi pada siapapun, tetapi lebih sering menyerang mereka yang berusia di bawah 30 tahun. Proses pencernaan penderita colitis ulceratif tidak lagi seperti pencernaan normal, karena gangguan pencernaan ini memicu usus untuk menggerakkan isinya lebih cepat dan lebih sering melakukan pengosongan. Saat terjadi serangan penyakit ini, penderita akan merasakan kram ingin buang air besar pada perut bagian bawah, dan saat mengeluarkan tinja, maka akan bercampur dengan darah dan nanah. Selanjutnya, pada colitis ulceratif ini terbentuk ulkus di usus besar, seperti gambar pada di samping. Ulkus terjadi di sepanjang permukaan dalam atau mukosa kolon atau rektum yang menyebabkan darah keluar bersamaan dengan feses. Darah yang keluar biasanya berwarna merah karena darah ini tidak termasuk dalam pencernaan, tetapi darah yang berasal dari pembuluh darah karena kolon yang rusak akibat ulkus. Selain itu, ulkus yang lama kemudian akan menyebabkan peradangan, sehingga terbentuk pula nanah. Ulkus dapat terjadi pada semua bagian kolon. Untuk gejala dari colitis ulceratif sendiri, yaitu yang pertama ada diare disertai dengan darah dan nanah. Yang kedua, nyeri perut yang bisa terus-menerus terjadi. Yang ketiga, sering ingin buang air besar, tapi sangat sulit untuk keluar. Yang keempat, mudah lelah. Yang kelima, yaitu ada nyeri anus. Dan yang keenam, yaitu demam. Serta yang paling terakhir, yaitu bisa terjadi pendarahan. Selanjutnya, yaitu pencegahan colitis ulceratif. Yang pertama, membatasi produk atau susu
dan beserta olahannya. Selanjutnya yang kedua, membatasi konsumsi makanan pedas karena akan memperparahnya. Yang ketiga, membatasi minuman berkafein dan juga beralkohol. Selanjutnya, mengkonsumsi air yang cukup setiap harinya. Lalu, berolahraga secara rutin. Dan yang keenam, mengurangi stres. Karena pada penderita colitis ulceratif, jika mereka stres, maka colitis ulceratif akan sangat parah. Sekian yang dapat saya sampaikan tentang sistem pencernaan pada manusia dan juga penyakit atau permasalahan yang menyerangnya, yaitu colitis ulceratif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.